Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat selalu. Baik untuk yang di rumah maupun yang di kosannya masing-masing. Oke, kembali lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Ramli Firdaus Kusnadi dengan NIM 18 19 10 70 10 24, dan saya merupakan mahasiswa dari program studi Teknik Konstruksi Perkapalan dari Universitas Jember. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk melihat video saya ini. Pada pertemuan kali ini, di sini saya ingin membahas atau sedikit berbagi. Di sini saya ingin berbagi sedikit apa yang saya ketahui mengenai statistika, yang mana itu yang akan saya bahas di sini mengenai populasi, sampel, ukuran pemusatan data, baik mean, median, dan modus. Nah, supaya tidak berlama-lama, langsung saja masuk. Mungkin kalian sudah pernah mendengar atau mengetahui apa itu statistika ya. Statistika. Mungkin kita sering baca atau melihat berita bahwa ada yang dinamakan statistik. Taruh di sini statistik. Nah, sebenarnya statistik dan statistika itu sama sih atau tidak sih, Kak? Nah, kita ambil spidol. Nah, ini sama atau tidak? Jelas ya, statistik dan statistika itu berbeda. Bukan cuma masalah hurufnya yang berbeda, akan tetapi pengertiannya pun berbeda. Nah, untuk statistika itu merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang menjelaskan tentang bagaimana caranya kita merencanakan, bagaimana caranya kita mengolah data, kita mengumpulkan data, kita menganalisis data, hingga kita menginterpretasikan data. Atau mungkin susunannya itu merencanakan terlebih dahulu, mengumpulkan terlebih dahulu. Setelah itu mengumpulkan data, terus mengolah data, menganalisis data, dan juga menginterpretasikan data atau menyajikan data. Nah, sedangkan statistik itu merupakan hasil data yang sudah diolah hingga berbentuk sebuah tabel atau grafik atau mungkin sebuah laporan. Jadi mungkin yang teman-teman lihat di berita, di jurnal, itu merupakan statistik. Jadi data yang sudah diolah menjadi sebuah informasi. Nah, selanjutnya di dalam sebuah statistika dan juga statistik itu tadi saya sudah menyebutkan ada yang dinamakan sebuah data. Data itu apa sih sebenarnya, Kak? Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang sudah tahu ya apa itu data. Saya jelaskan kembali, data itu merupakan sebuah kumpulan informasi atau keterangan yang diperoleh dari hasil pengamatan maupun pencarian dari berbagai sumber yang terpercaya. Misalnya contoh, untuk pengamatan sendiri itu bisa kita melakukan riset, kita melakukan pengamatan, kita melakukan survei, dan lain sebagainya yang secara langsung. Nah, yang kedua itu mengumpulkan informasi-informasi dari berbagai sumber. Nah, mungkin bagi teman-teman yang tidak memiliki waktu banyak atau waktu luang untuk melakukan sebuah riset atau survei, mungkin teman-teman bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan mencari sumber-sumber dari referensi-referensi yang terpercaya. Misalnya contoh, teman-teman mengumpulkan data atau informasi dari buku, jurnal, laporan, paper, yang mungkin teman-teman rasa itu sangat terpercaya, seperti itu. Nah, di dalam data itu kita sangat mengenal dengan populasi dan sampel. Nah, populasi dan sampel itu sama atau tidak sih, Kak? Ya, mungkin teman-teman bisa beranggapan bahwa populasi itu sama dengan sampel. Akan tetapi mungkin beberapa dari teman-teman mengatakan bahwa Allah, populasi itu beda dong dengan sampel. Nah, saya di sini akan sedikit menjelaskan menurut perspektif saya ya. Jadi populasi itu bisa dikatakan sampel, dan juga populasi itu tidak bisa dikatakan sampel, seperti itu. Itu menurut perspektif saya. Nah, alasannya kenapa? Ya mungkin kita throwback ulang atau kita mundur ke belakang. Apa sih populasi? Populasi itu adalah sekumpulan dari objek-objek penelitian, baik benda, manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya, yang bisa kita teliti untuk menjadi sebuah data atau informasi yang bisa kita presentasikan atau kita
yang kita presentasikan kepada masyarakat seperti itu. Nah, mungkin ada beberapa pandangan dari tokoh-tokoh terkemuka atau orang-orang ahli di bidang pakarnya yang mengatakan bahwa populasi itu apa sih ya? Nah, misalnya di sini saya mengutip dari pernyataan yang pertama itu Dr. Andes S. Margono. Jadi Bapak Margono ini mengatakan bahwa populasi itu adalah sekumpulan data yang menjadi pusat perhatian kita dalam ruang lingkup tertentu dan waktu yang sudah kita tentukan. Berbeda dengan Bapak Hadari Nawawi, sebenarnya sama saja, cuman kalimatnya berbeda. Nah, sedangkan Bapak Nawawi ini mengatakan bahwa populasi itu sekumpulan objek penelitian yang terdiri, yang mungkin bisa dari benda, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, ataupun peristiwa-peristiwa yang mana bisa memiliki karakteristik untuk diteliti. Seperti itu. Sekarang sampel. Sampel itu sekarang kita menjelaskan mengenai sampel ya. Sampel itu mungkin bisa dikatakan populasi ataupun mungkin tidak. Nah, sebenarnya apa sih itu sampel? Sampel itu merupakan bagian dari populasi yang akan diteliti. Sebagian dari populasi yang akan diteliti. Ingat kata-katanya itu ya. Sebagian populasi yang akan diteliti. Jadi otomatis sampel itu mengambil sebagian dari populasi. Misalnya contoh ketika kita ingin melakukan sebuah riset atau penelitian mengenai vaksin terhadap anak, kan anak-anak tuh banyak sih. Maksudnya tuh di lingkungan, misalnya di lingkungan saya, di kampung saya itu jumlah anak-anak itu sangat banyak. Otomatis kita tidak bisa melakukan penelitian. Sebenarnya bisa kita melakukan penelitian ke seluruh anak. Akan tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama dan tidak efektif. Nah, otomatis kita hanya mengambil beberapa saja untuk diteliti. Nah, tadi yang sudah saya berikan contoh itu, semua anak-anak itu kita anggap populasi. Nah, bagian yang kita ambil untuk diteliti itu dinamakan sampel. Seperti itu, lebih apa ya namanya, secara umum atau secara general membedakannya. Akan tetapi kadangkala semua populasi itu bisa semua populasi itu bisa diteliti. Makanya saya tadi beranggapan bahwa populasi itu bisa dikatakan sampel ataupun populasi itu tidak bisa dikatakan sampel. Jadi tergantung dari sudut pandang kita menerimanya seperti apa atau sudut pandang kita menjelaskannya seperti apa, seperti itu. Nah, di dalam sampel itu ada dua kriteria yang mana sampel yang baik itu harus memiliki nilai atau sifat representatif. Representatif itu apa sih, Kak? Representatif itu bagaimana caranya sampel itu bisa menggambarkan mengenai karakteristik dari populasi. Jadi kesimpulan dari sampel yang kita teliti itu harus menggambarkan populasi yang tadi yang sebelumnya kita akan teliti, itu bagaimana caranya supaya sampel itu bisa menggambarkan ke semuanya seperti itu. Jadi sampel yang baik itu seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita memilih sampel? Itu sebenarnya ada dua kriteria ya. Kriteria yang pertama itu inklusi dan yang kedua itu eksklusi. Kita tulis ini, kita cabut. Nah, yang pertama itu inklusi dan yang kedua itu eksklusi. Nah, yang membedakan antara inklusi dan eksklusi itu, kalau inklusi itu lebih ke karakteristiknya teman-teman. Jadi ketika teman-teman ingin memilah objek itu berdasarkan ciri-cirinya atau karakteristiknya. Sedangkan kalau eksklusi itu lebih ke teknis. Jadi tidak bisa dipilah secara secara khusus. Jadi eksklusi itu lebih ke teknis. Jadi apa kata nanti kalau bahasa sekarangnya seperti itu. Nah, alurnya alurnya ketika kita akan melakukan sebuah penelitian kan otomatis yang pertama itu ada yang dinamakan populasi. Nah, populasi kita tandain agar tidak sama. Nah, agar menjadi sampel, ibarat seperti ada pipa.
yang di dalamnya itu sampel. Populasi ini masuk, di sini ada yang dinamakan penyaring. Mungkin kita bisa sebut penyaring yang dinamakan inklusi. Jadi tidak sembarang orang bisa masuk ke pipa ini. Nah, apa yang maksudnya tuh bagaimana caranya kita menyaring itu dilihat dari karakteristiknya teman-teman. Jadi sekiranya jika karakteristiknya atau ciri-cirinya sama, itu dipilah di ini agar tidak apa namanya agar kita bisa memilih sampel yang tepat dan juga sampel yang sesuai seperti itu. Nah, ketika semua data di sini terkumpul, kita mengeluarkan beberapa data. Data ini keluar. Nah, kenapa data ini keluar? Itu ada beberapa faktor. Nah, kan tadi kenapa saya sebutkan eksklusi itu secara teknis itu, jadi kayak sekiranya ketika ada data yang sudah dipilih, ternyata tidak bisa dijadikan sampel karena ada beberapa faktor, misalnya kayak seperti contoh ketika kita misalnya ingin mengumpulkan ingin melakukan penelitian terhadap anak, misalnya orang tua tidak mengizinkan atau mungkin ada faktor-faktor lain yang mengakibatkan si data itu tidak bisa dijadikan sampel atau tidak bisa diteliti seperti itu. Makanya ada yang dinamakan eksklusi, kriteria eksklusi, yang mana nanti data-data yang sekiranya tidak bisa dijadikan sampel itu bisa kita keluarkan. Sehingga di dalam sini hanya ada data yang benar-benar pasti bisa diteliti yang dinamakan sampel seperti itu. Nah, sekarang ada yang dinamakan teknik pengambilan data atau teknik pengambilan sampel atau yang dinamakan teknik sampling. Nah, teknik sampling itu sangat banyak manfaatnya. Mungkin saya di sini hanya menyebutkan 3 manfaat saja. Nah, manfaat dari teknik sampling itu apa sih, Kak? Manfaatnya ya banyak. Kayak misalnya contoh menghemat waktu dan biaya. Terus yang kedua, data lebih akurat. Terus yang terakhir itu memperluas ruang lingkup penelitian. Jadi apa teman-teman tidak membutuhkan waktu yang lama untuk meneliti. Jadi seperti itu teknik sampling. Nah, di dalam teknik sampling itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu probabilitas dan yang kedua itu non probabilitas. Nah, probabilitas itu ya mungkin kita biasa kita sebut peluang. Nah, di dalam teknik secara probabilitas itu dibagi lagi. Yang pertama itu ada secara rambang sederhana. Nah, secara rambang sederhana itu bisa seperti melakukan pengundian. Jadi, misal ada beberapa data nih, teman-teman. Nah, itu mungkin teman-teman ingin memilah beberapa beberapa objek yang akan diteliti itu dengan cara mengundi. Jadi, random seperti itu. Terus yang kedua itu ada secara sistematis sesuai urutan. Misal dari urutan pertama sampai terakhir itu dipilih sesuai dengan urutannya masing-masing. Terus teknik yang ketiga itu ada secara rambang proporsional, dan yang keempat itu secara rambang bertingkat. Sebenarnya poin ketiga dan poin keempat itu hampir sama. Nah, samanya di mana ketika ada populasi, biasanya si peneliti itu atau si pengamat itu bisa mengklasifikasikan populasi itu menjadi subpopulasi. Nah, jadinya untuk secara ragam proporsional dan bertingkat itu sama saja. Nah, yang membedakan itu ketika sudah kan rambang proporsional itu misalnya ketika ada subpopulasi terus kita ambil secara sistematis. Nah, kalau bertingkat itu jadi subpopulasinya itu ada tingkatannya masing-masing, teman-teman. Jadi mungkin si peneliti itu ingin membuat struktur yang lebih padat lagi. Kayak misalnya ada populasi, ada subpopulasi tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 dan seterusnya. Mungkin seperti itu. Nah, yang terakhir nih ada secara klaster. Secara klaster itu, klaster kan biasa kita kenal sebagai wilayah ya. Jadi ketika teman-teman ingin meneliti dengan cakupan yang sangat luas, misalnya teman-teman ingin meneliti tentang wabah corona. Nah, kan wabah corona sekarang kan sudah mendunia kan, maksudnya tuh banyak negara-negara yang sudah terkena kan. Nah, karena terlalu banyak
ruang lingkupnya itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk teman-teman teliti. Nah, otomatis teman-teman mungkin bisa membaginya dengan beberapa wilayah. Jadi kayak misalnya wilayah A, B, C, D, dan D seperti itu. Jadi untuk poin kelima itu secara cluster. Nah, untuk yang kedua itu, teknik sampling yang kedua ada non probabilitas. Nah, berbeda dengan probabilitas tadi, kalau non probabilitas itu lebih ke pemilihan sampel berdasarkan dari referensi atau dari berbagai pakar, kayak misalnya informasi dari berbagai pakar. Nah, di dalam teknik secara non probabilitas itu ada 4 bagiannya. Yang pertama itu ada namanya purposive sampling. Nah, purposive sampling itu lebih ke sesuai karakteristiknya. Jadi kayak tadi sudah disebutkan bahwa sampel itu menyesuaikan secara karakteristiknya seperti itu. Terus yang kedua itu ada snowball sampling. Nah, kalau snowball sampling itu kalian tahu kan bola salju. Kalau misalnya bola salju kita terus dorong atau terus kita buat kan lama-lama semakin membesar. Nah, itu sama konsepnya itu seperti bola salju. Nah, jadi ketika kita ingin memilih sampel, misalnya kita sudah memilih sampel A. Nah, untuk sampel-sampel berikutnya itu menyesuaikan dengan sampel A karakteristiknya. Jadi semakin ke sana, semakin banyak sampelnya, otomatis karakteristiknya semakin luas, jadi semakin besar. Nah, untuk yang ketiga itu ada kuota sampling. Nah, ini yang sering digunakan oleh para peneliti. Kuota sampling itu namanya kuota, otomatis kan kuota itu ketersediaan. Nah, jadi si sampel itu menyesuaikan dengan kuota yang ada. Kayak misalnya saya ingin meneliti dengan total sampelnya itu sekian. Nah, itu sudah saya batasi secara kuota. Nah, yang keunggulan dari teknik kuota sampling ini, jadi kita tidak susah payah untuk memilah sampel mana yang sesuai dengan apa yang akan kita teliti. Jadi random, dan kuota sampling ini kenapa sering digunakan karena mudah dan bisa dilakukan di mana saja. Jadi tidak memerlukan teknik tersendiri. Nah, yang terakhir itu keempat, secara kebetulan. Jadi tiba-tiba secara random atau tidak terduga-duga lah seperti itu. Misalnya sampelnya itu kita memilih sampel secara tidak terduga-duga, secara kebetulan seperti. Nah, semuanya sekarang saya akan memberikan contoh mengenai perbedaan antara populasi dan sampel. Di sini saya memiliki beras 1 gelas. Nah, yang nantinya akan saya teliti mengenai kualitasnya apakah baik atau tidak. Ketika saya akan meneliti, saya harus memerlukan waktu yang banyak untuk meneliti 1 gelas beras ini. Akan tetapi karena beras ini bersifat homogen karakteristiknya, maka saya bisa ambil beberapa saja untuk saya teliti. Nah, jadi saya akan meneliti sebanyak ini saja. Nah, ini yang dinamakan sampel dan ini yang dinamakan populasi. Nah, itu bedanya. Jadi kan tadi kita sudah belajar mengenai populasi, sampel, hubungan antara populasi dan sampel. Nah, untuk pembahasan kali ini lebih ke arah ukuran pemusatan data. Nah, dalam ilmu statistika itu mungkin teman-teman pernah atau sudah mengetahui. Jadi dalam statistika itu ada yang dinamakan ukuran statistik. Nah, ukuran statistik itu apa sih, Kak? Ukuran statistik itu ukuran data yang digunakan untuk sebagai penyederhanaan data. Jadi data yang tadinya banyak itu dengan ukuran statistik itu bisa dibuat menjadi lebih sederhana. Nah, biasanya peneliti itu menggunakan ukuran statistik itu untuk membuat interpretasi hingga mengambil kesimpulan. Nah, dalam ukuran statistik itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada ukuran pemusatan data. Yang kedua itu ada ukuran penyebaran data.
Nah mungkin untuk pembahasan kali ini agak biar tidak banyak memakan durasi, itu lebih ke mengarah ke ukuran pemusatan data. Nah mungkin next time kita belajar mengenai apa itu ukuran penyebaran data. Nah mungkin nanti lain kali ya. Nah dalam ukuran pemusatan data, kita harus tahu dulu apa itu ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data itu merupakan sebuah ukuran yang dipusatkan pada data-data tertentu agar kita bisa mengetahui ciri-cirinya. Jadi data itu kita sederhanakan agar ciri-cirinya itu kita bisa jelaskan dari data-data itu. Jadi ukuran pemusatan data itu lebih ke arah situ. Nah digunakan untuk mengidentifikasi data-data agar kita bisa menjelaskan ciri-ciri datanya. Nah itu tujuannya. Dalam ukuran pemusatan data itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Nah yang pertama itu ada ungroup, terus yang kedua itu ada group. Jadi ungroup data, atau mungkin biasa kita kenal sejak di bangku sekolah itu data tunggal. Nah kalau yang kedua itu grup data, itu mungkin di bangku sekolah kita lebih mengenal tentang dengan data kelompok. Jadi kalau ungroup data itu data tunggal, kalau ungroup data itu data kelompok. Oke, kita samakan persepsinya terlebih dahulu. Nah dari ukuran pemusatan data itu ada banyak. Jadi ada rata-rata atau rata, terus ada nilai tengah, ada modus, ada kuartil, ada persentil, ada desil. Untuk pembahasan kali ini kita lebih fokus ke 3 ukuran pemusatan data yang sering kita jumpai di bangku sekolah, yaitu min, median, dan modus. Nah, yang pertama adalah min. Nah, min itu merupakan sebuah data-data yang kita analisa, yang kita ukur menjadi lebih sederhana hingga terpusat. Jadi ketika simpelnya gini, kita memiliki sebuah data. Nah, kita pusatkan data itu menjadi menjadi sama rata. Jadi semuanya itu semua itu sama. Jadi ya mungkin nanti lebih jelasnya mungkin saya akan memberikan contoh. Nah, dari min ini itu biasa kita kenal lambangnya dengan X bar. Nah, ternyata kan kita biasa min itu hanya udah rata-rata saja. Ternyata min itu ada pembagiannya juga. Nah, min itu dibagi menjadi 3, teman-teman. Pertama ada min numerik. Nah, min numerik. Terus yang kedua itu ada min harmonik. Dan yang ketiga itu ada min ukur. Nah, bedanya apa? Ya sangat jelas berbeda antara ketiga ini. Min numerik itu yang biasa kita temui lambangnya X bar. Sedangkan min harmonik itu lambangnya H. Dan kalau untuk min ukur biasanya lambangnya G. Kebanyakan teman-teman jumpai itu lambangnya seperti ini. Nah, untuk rumusnya apakah sama kak? Jelas berbeda. Nah, jadi kalau misalnya numerik itu lebih ke untuk data-data numerik. Jadi data yang biasanya kita uji itu biasanya kita menggunakan untuk menghitung rata itu kita menggunakan min numerik. Nah, kalau min harmonik ini sebenarnya sama saja. Jadi semua data bisa kan, tetapi biasanya ya untuk menghitung min harmonik itu digunakan untuk data-data mengenai laju perubahan, ya mengenai laju perubahan, contohnya misalnya kecepatan dan lain sebagainya. Jadi untuk min harmonik itu mungkin kita biasa sebut itu, untuk min harmonik itu kebalikan dari min numerik. Jadi min harmonik itu membuat data menjadi sebuah pecahan. Nah, sedangkan kalau min ukur itu hanya untuk data-data yang memiliki sifat atau ciri-ciri berangsur-angsur. Jadi ketika ada data yang sifatnya itu berangsur-angsur,
maka kita bisa menggunakan min ukur. Nah, untuk rumusnya kan apa, dari ukuran pemusatan data itu tadi kan kita sudah mengetahui untuk ternyata ada dua, data tunggal dan data kelompok. Nah, untuk data tunggal sendiri itu rumusnya untuk min numerik itu x bar sama dengan jumlah dari data dibagi n. Jadi kita menghitung, menjumlahkan semua data-data itu, lalu kita bagi sesuai dengan berapa banyak data tersebut. Sedangkan kalau min harmonik itu rumusnya lebih kan tadi membuat data menjadi pecahan. Nah, rumusnya itu 1 dibagi sigma 1 per xi. Ini lebih ke n. Nah, jadi n dibagi sigma 1 per xi untuk rumusnya. Sedangkan kalau untuk g itu rumusnya itu ada 2, cuman biasa saya menggunakan log g sama dengan baik lagi. Nah, untuk min ukur sebenarnya saya biasa menggunakan apa, untuk lambangnya kan, nah, untuk min ukur lambangnya itu kan g. Nah, biasanya saya sebenarnya ada dua rumus. Nah, mungkin saya hanya menjelaskan satu rumus yang sering saya pakai, itu log g sama dengan 1 per n dikali sigma log xi. Jadi untuk min ukur ini jadi log g, logaritma g sama dengan 1 per n, n-nya itu banyaknya data dikali jumlah dari log xi-nya. Jadi kita menghitung ke log data pertama, log data kedua, log data ketiga, diukur, dihitung, terus kita jumlahkan dibagi dengan banyaknya data yang akan kita hitung, seperti itu. Nah, mungkin langsung ke contoh ya biar kita tidak bingung. Kita ingin membuktikan nih, sekarang kita buktikan bahwa benar gak sih rumus ini itu, rumus yang saya jelaskan itu benar gak sih? Nah, sekarang kita buktikan sama-sama. Kita masukin di sini. Kita buat terdapat dalam soal misalnya terdapat 3 orang anak. Kita inisialkan anak pertama itu A, anak kedua itu B, dan anak ketiga itu C. Lalu kita saya menganalikan bahwa sticky note ini sebuah buku. Jadi andaikan sticky note ini sebuah buku, nah saya di sini memiliki 15 buku. Saya ingin membagikan 15 buku ini kepada ketiga orang anak ini. Akan tetapi dengan porsi yang berbeda-beda. Misal contoh A, saya akan memberikan 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sedangkan B saya hanya ingin memberikan 3, 1, 2, 3. Nah, sisanya yang C, otomatis kan 5 buku. Saya mendapatkan 5 buku. Nah, seperti ini. Lalu kita hitung berapa rata-rata buku tersebut. Nah, jika kita menggunakan rumus, kita buat di sini
Nah, diketahui kan A memiliki 7 buku, B memiliki 3 buku, dan C memiliki 5 buku. Banyaknya itu kan ada 3 orang. Nah, berapa rata-rata? Nah, berapa rata-ratanya? Dalam ketika kita ingin menghitung ini menggunakan rumus X bar sama dengan sigma XI dibagi N. Nah, XI nya berarti kan untuk anak A itu 7 ditambah 3 ditambah 5 dibagi N nya itu 3. 7 ditambah 3 berapa? 10. 10 tambah 5 berapa? 15. 15 bagi 3 sama dengan 5. Nah, bener gak sih rata-ratanya itu 5? Kita buktikan ya. Anak A memiliki 7 buku. Anak B memiliki 3 buku. Sedangkan anak C memiliki 5 buku. Nah, bagaimana caranya? Tadi kan saya sudah menjelaskan bahwa untuk min itu atau rata-rata itu lebih ke ukuran, jadi data itu dipusatkan pada satu nilai. Jadi kita sama ratakan semua, nah nanti hitung berapa kuantitasnya. Ini kan 7 buku, ini 3 buku, dan ini 5 buku. Nah, kita bagi atau kita pindahkan yang sekiranya jumlahnya itu banyak. Misalnya si A yang tanya 7 kita pindahkan ke B. Di sini kan jadi tersisa 6. Di sini jadi 4 dan ini 5. Nah, yang paling banyak kan tetap si A. Maka kita sumbangkan satu buku ke si B 5. Di sini kan kita lihat bahwa si A memiliki 5, si B memiliki 5, dan si C memiliki 5. Nah, jadi otomatis rata-rata dari buku tersebut adalah 5. Sama kan dengan rumus dengan percobaan yang saya lakukan. Nah, mungkin untuk data tunggal seperti itu. Berbeda dengan data kelompok. Nah, kalau untuk data kelompok itu, jadi sebuah data-data itu dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, lalu kita hitung rata-ratanya. Nah, rumusnya pun berbeda. Kalau untuk data kelompok, itu rumusnya X bar sama dengan sigma XI dikali FI dibagi sigma FI. Nah, untuk data kelompok rumusnya seperti ini. XI itu titik tengah setiap kelas, FI itu frekuensi setiap kelas. Jadi masing-masing kelas itu pasti memiliki titik tengah atau nilai tengah dan juga memiliki frekuensinya masing-masing. Nah, tadi kan min dibagi menjadi dua. Ada min numerik, min harmonik, dan juga min ukur. Nah, untuk rumusnya sendiri itu apakah sama, Kak? Jelas berbeda. Nah, untuk min numerik itu menggunakan rumus yang ini. Sedangkan untuk min yang harmonik kita tulis dulu. Min numerik itu rumusnya sigma FI dibagi sigma FI dibagi XI. Nah, seperti ini. Sedangkan kalau misalnya untuk yang min ukur itu rumusnya logaritma G sama dengan sigma FI dikali log XI dibagi sigma FI. Nah, ini numerik, ini untuk min harmonik, dan yang ini untuk min ukur.
Nah, itu yang membedakan. Nah, untuk rata sendiri mungkin teman-teman masih ada yang kurang paham. Kalau misalnya tidak, saya lanjutkan untuk ukuran pemusatan kedua, yaitu median. Kita cabut terlebih dahulu. Nah, yang kedua itu median. Tutup. Median itu apa sih, Kak? Median itu nilai tengah ya. Jadi nilai tengah dari suatu gugus data yang biasanya kita, kalau misalnya untuk data tunggal itu kan, kalau median itu biasanya banyak yang melambangkan ME. Karena min itu lambangnya expert, jadi tidak masalah kalau misalnya kita melambangkan median itu untuk ME. Nah, ME sama dengan setengah dikali N ditambah 1. Nah, ini untuk rumusnya. Jadi ketika ada gugus data, berapa nilai mediannya, atau ada di posisi berapa mediannya. Nah, itu menggunakan rumus ini. Nah, ini kan untuk data tunggal kan. Bagaimana dengan data kelompoknya? Nah, untuk data kelompoknya itu rumusnya ME sama dengan tepi bawah kelas median ditambah setengah N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi kelas median dikali panjang kelasnya. Jadi ketika ada data kelompok, itu pasti memiliki panjang kelasnya, pasti memiliki tepi bawah, dan juga tadi sudah dikatakan bahwa pasti memiliki frekuensi. Nah, jadi nanti ketika teman-teman apa, kayak gimana sih Kak caranya menentukan median untuk data kelompok, kan kalau misalnya data kelompok kan susah mencari nilai tengahnya. Nah, teman-teman bisa menggunakan rumus ini. Jadi ketika teman-teman mau menentukan median, teman-teman harus tahu dulu mediannya itu berada di kelas berapa. Nah, untuk bagaimana caranya menentukan median itu di kelas berapa, mungkin nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Nanti saya di sesi berikutnya ada contoh soal untuk data kelompok. Nah, mungkin untuk median seperti itu. Sekarang untuk data yang ketiga itu ada modus. Buat dulu. Modus. Modus di sini bukan modusnya laki-laki ya, teman-teman. Jadi modusnya di sini itu data yang sering muncul. Jadi banyak modus itu lebih ke data yang sering muncul atau data yang yang paling banyak lah yang samanya itu. Secara simpelnya seperti itu. Nah, dalam sebuah gugus data atau dalam sebuah data, kadangkala kita menemukan nilai yang sering munculnya itu ada 1, ada 2, ada 3, dan ada seterusnya. Bahkan tidak ada sama sekali. Nah, kalau misalnya modusnya 1, itu kan gampang kan carinya. Ya udah, data yang paling tinggi aja kita buat modus. Terus gimana Kak kalau misalnya data yang sering munculnya lebih dari 1, contoh misalnya 2, 3, apakah tetap bisa dikatakan modus? Tetap bisa, akan tetapi nanti jenisnya yang berbeda, masuknya yang berbeda, masuk ke dalam modus apa itu. Jadi dalam modus tuh ada yang dikatakan bimodal dan ada yang dikatakan multimodal. Nah, bimodal itu apa? Bimodal itu modus yang sering muncul. Jadi ada dua data modus dalam satu gugus data. Nah, sedangkan kalau multimodal itu data yang sering munculnya itu lebih dari dua. Kayak misalnya ada 3, ada 4 yang sama seperti itu. Sekarang Kak rumusnya itu kan, kalau misalnya data tunggal kan mudah Kak carinya, kayak lihat aja nilai yang sering munculnya ada berapa kalau misalnya untuk data tunggal. Kalau misalnya untuk data kelompok gimana Kak? Kalau misalnya data kelompok ya teman-teman mungkin bisa menggunakan rumus
modus sama dengan tepi bawah kelas modus ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali panjang kelas. TB itu kan tepi bawah. D1 dan D2 itu apa, Kak? D1 itu selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Sedangkan D2 itu selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Jadi itu untuk panjang kelas tadi sudah dijelaskan. Halo semuanya, sekarang aku punya beberapa bungkus rokok yang mana ini akan aku gunakan untuk mengaplikasikan apa yang kita pelajari di statistika. Jadi kita akan menghitung nilai min, median, modus menggunakan alat bantu bungkus rokok ini. Jadi di sini aku sudah bagi menjadi 7 kelompok. Ada kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, dan kelompok 7 dengan jumlah bungkus rokok yang berbeda-beda. Di kelompok pertama ada 1, kelompok kedua ada 2, hingga kelompok 7 ada 8. Nah, bagaimana caranya kita menghitung min, median, dan modus? Berdasarkan rumus yang sudah kita pelajari kan, untuk mencari min, median, modus, untuk mencari minnya kan menggunakan jumlah keseluruhan dibagi banyaknya kelompok. Sedangkan untuk mencari median, setengah dikali N ditambah 1. N itu banyaknya kelompok. Sedangkan kalau misalnya modus, kita hanya mencari data mana yang sering muncul atau kelompok mana yang memiliki jumlah rokok yang sama dan lebih banyak. Nah, mungkin kita langsung ke contohnya, kita bagaimana cara menghitungnya. Jadi di sini aku mau ngejelasin bagaimana caranya mencari median terlebih dahulu. Nah, di sini kan ada 7 kelompok. Berarti otomatis kalau misalnya kita menggunakan rumus setengah dikali N ditambah 1, yang mana N-nya itu 7, 7 ditambah 1 8, maka 8 dikali setengah itu 4. Maka median berada di suku keempat. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, median itu berada di suku keempat yang sebelah sini. Majukan. Nah, lantas bagaimana caranya kita menentukan bahwa untuk mencari median dengan menggunakan rumus itu valid atau tidak, terbukti atau tidak? Nah, maka kita akan coba ilustrasikan menggunakan bungkus rokok ini. Langkah pertama, kita tarik satu kelompok kiri dan kanan, lalu kita tarik satu kelompok kiri dan kanan kembali, maka kita sudah menarik dua kelompok kiri dan dua kelompok kanan. Kita rapikan, lalu kita tarik kembali satu kelompok kiri dan satu kelompok kanan. Jadi di sini tersisa hingga satu kelompok. Nah, ini yang dinamakan data tengahnya atau nilai tengahnya. Dan terbukti bahwa nilai tengahnya itu atau mediannya itu berada di kelompok keempat, yaitu dengan jumlah bungkus rokok ada 6. Oke, sekarang bagaimana caranya kita menentukan modus? Nah, modus itu kan sesuai dengan apa yang kita pelajari, data yang sering muncul. Jadi kita lihat di sini data mana yang jumlahnya itu sama. Di sini kan yang jumlahnya sama itu hanya ada satu kan, yaitu kelompok 5 dan kelompok 6, yaitu dengan jumlah 7 bungkus rokok seperti itu. Maka modusnya itu adalah kelompok 5 dan kelompok 6 dengan jumlah 7 seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita menghitung min? Min itu kan rata-rata, jadi kita menyamaratakan untuk semua kelompok. Sesuai dengan rumus yang ada, min sama dengan atau X bar sama dengan jumlah seluruh bungkus rokok dibagi jumlah kelompoknya. Di sini kan maka kita hitung 1, 2, 3, 13, 14, 27, 35. Jadi total ada 35 bungkus rokok dibagi 7. Maka 35 dibagi 7 adalah 5.
Nah, itu berdasarkan rumus yang ada. Sekarang kita buktikan apakah rumus itu benar atau tidak. Sekarang kita menyamaratakan bungkus rokok, yaitu dengan memindahkan beberapa bungkus rokok yang lebih tinggi ke yang terendah. Kita pindahkan. Nah, ini kan sudah sama rata kan? Sudah sama. Nah, berarti rata-ratanya kita hitung saja. Berapa di sini jumlah bungkus rokoknya? Kita hitung ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka rata-ratanya itu 5. Terus untuk medianya, untuk apa? Pertama itu kita cari rata-ratanya ya. Karena datanya banyak, ya mungkin teman-teman bisa sambil apa? Mengerjakan, bisa sambil pakai kalkulator biar cepat. Atau bisa mengotak sendiri. X bar kan tadi rumusnya sigma jumlah keseluruhan data dibagi banyaknya data. Kita hitung. Nah, yang sudah saya hitung, X bar-nya itu 1613 dibagi 21. Hasilnya rata-rata dari nilai statistika ini adalah 76,81. Ya mungkin ini apa sudah saya bulatkan, jadi hasilnya 76,8095. Nah, saya bulatkan jadi 76,81. Ini untuk rata-ratanya. Nah, bagaimana dengan medianya? Tadi kan rumusnya setengah dikali N plus 1. Tulis setengah, jumlahnya tadi 21 ditambah 1. 21 tambah 1 itu kan 22. 22 dibagi 2 itu 11. Maka data yang ke-11 itu merupakan medianya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi nilai medianya itu adalah 81. Jadi 81. Nah, bagaimana dengan modusnya? Nah, kita lihat aja. Data mana sih yang sering muncul? Ini satu-satu, ada satu, ada satu, ada satu, ada satu, satu semua. Nah, ini sini ada 1, 2, 3. Di sini ada 3. Kita lihat di sini, oh di sini ada 2. Ini 1, 1, 1. Ini ada 2. Nah, jadi data yang sering muncul itu ada di data yang ini. Ada 3. Jadi modusnya itu 81. Loh kak, gimana sekarang kalau misalnya modusnya itu ternyata 2 yang tadi kakak sebutkan, itu kan ada bimodal sama multimodal. Nah, contoh misalnya ini kita ganti jadi ini. Nah, di sini terdapat 3 angka yang sama juga, 82. Nah, ini gugus data ini ternyata memiliki bimodal atau memiliki modus yang 2. Ya, paham kan perbedaannya? Sekarang kalau multimodal, contohnya seperti apa kak? Multimodal itu contohnya seperti ini. Kita ganti yang kayak di sini dengan di sini. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, jadi di sini pun ada 3 angka yang sama. Ada 88, data 88. Nah, ini semua di gugus data ini itu dinamakan multimodal. Seperti itu. Lalu kita tinggal
mencari nilai untuk kolom terakhir, yang mana kolom terakhir ini didapat dari hasil kali antara XI dikali dengan FI. XI itu ada titik tengah, FI itu frekuensi. Jadi kita tinggal mengalikan XI dan FI setiap masing-masing kelas. Untuk kelas pertama 35,5 dikali 3 itu setara dengan 106,5. Kita tinggal menghitung jumlah keseluruhan data XI dikali FI ini. Didapat totalnya adalah 2470. Nah, setelah kita mendapatkan jumlah XI dan FI, dan kita juga sudah mendapatkan jumlah FI, maka kita tinggal mencari main-nya saja menggunakan rumus yang sudah dijelaskan. Main atau rata-rata bisa dilambangkan X bar sama dengan sigma XI dikali FI dibagi sigma FI, atau penjelasannya itu jumlah dari hasil kali antara XI dan FI dibagi jumlah seluruh frekuensi yang ada. Berarti ini 2470 dibagi 40. Nolnya bisa kita coret 7 dibagi 4 berarti 6. Nah, berarti rata-rata pada data tersebut adalah 61,75. Selanjutnya adalah mencari nilai median atau nilai tengah pada data tersebut. Untuk data kelompok itu kita harus menggunakan rumus, yang mana rumusnya itu sudah diketahui bahwa median sama dengan TB ditambah setengah N dikurangi FK dibagi FME dikali P. Nah, untuk TB-nya itu tepi bawah kelas median. Jadi otomatis kita harus menentukan dulu mediannya itu berada di kelas berapa. Nah, bagaimana caranya kita menentukan median berada di kelas berapa? Yaitu dengan setengah N. Jadi setengah N dengan N-nya itu jumlah frekuensi yang ada, berarti setengah dikali 40. Maka setengahnya itu adalah 20. Nah, kita harus menjumlahkan setiap frekuensi masing-masing setiap kelas itu dijumlahkan hingga mencapai angka ke-20 atau melebihi. Nah, jadi ini kita jumlahkan 3 ditambah, bisa lihat 3 ditambah 5 8, 8 ditambah 10 18. Nah, 18 ini masih belum cukup untuk mencapai 20. Otomatis kita harus menjumlahkan dengan kelas berikutnya, yaitu frekuensinya adalah 11. 18 tambah 11 29. Nah, sebenarnya ini sudah memenuhi syarat sehingga median itu berada di kelas keempat. Kita tandai terlebih dahulu mediannya. Nah, tepi bawah kelas keempat itu berapa? Kita lihat tepi bawah itu rumusnya. Tepi bawah, batas bawah dikurangi 0,5. Batas bawahnya itu adalah 61 dikurangi 0,5, maka tepi bawahnya itu 60,5. Tinggal masukkan
60,5 ditambah setengah N tadi sudah diketahui 20 dikurangi. Nah, FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Jadi kita harus menjumlahkan semua frekuensi sebelum kelas median. Otomatis jadi semua frekuensi yang di bawah kelas median, otomatis kelas 1, kelas pertama, kelas kedua, dan kelas ketiga kita harus jumlahkan frekuensinya. 3 ditambah 5, 8, 8 ditambah 10, 18. Maka FK-nya atau frekuensi kumulatifnya adalah 18. Dibagi FME, frekuensi mediannya itu 11, dikali panjang kelasnya itu 10. 60,5 ditambah 20 kurangi 18 itu 2, bagi 11 dikali 10. 60,5 kita catat kembali, 2 dibagi 11 dikali 10. 2 bagi 11 itu 0,182. Ini masih belum dikali 10. Terus kembali 60,5 ditambah 1,82. Maka mediannya adalah 62,32. Nah, seperti ini. Jadi nilai median pada data tersebut adalah 62,32. Selanjutnya kita harus menentukan modus pada data tersebut itu berapa. Nah, diketahui bahwa rumus modus adalah tepi bawah ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali panjang kelas. Tepi bawah, nah ini tepi bawah untuk kelas modus. Jadi otomatis kita harus menentukan modusnya itu berada di kelas berapa. Berbeda dengan median, cara menentukannya modus hanya berpatokan pada frekuensi tertingginya saja. Jadi kita lihat di sini, frekuensi mana yang paling tinggi. Nah, ternyata frekuensi yang paling tinggi itu adalah 11, yang mana 11 ini berada di kelas keempat. Jadi pada kasus ini median dan juga modusnya berada pada kelas yang sama. Kita tandai modus. Tapi bawahnya kita sudah diketahui 60,5 ditambah D1-nya itu adalah selisih antara kelas modus dengan kelas sebelumnya. Nah, kelas sebelumnya itu kelas ketiga, frekuensinya 10. Otomatis D1-nya itu 11 dikurangi 10, yaitu 1. Dibagi 1 ditambah. Nah, sedangkan D2-nya itu adalah selisih antara kelas modus dengan kelas sesudahnya. Kelas kelima itu frekuensinya adalah 8. Jadi D2-nya itu 11 dikurangi 8, yaitu 3. Dikali 10, karena panjang kelasnya 10. Kita tulis kembali 60,5 ditambah 1/4 dikali 10. 60,5 ditambah 2,5. Tulis 60,5 ditambah 2,5 itu 63. Nah, teman-teman, tadi untuk contoh data kelompok sudah kakak jelaskan. Biasanya mungkin teman-teman bisa sambil menghitung juga agar ketika kakak salah menghitung, teman-teman bisa koreksi. Untuk ukuran pemusatan data mungkin seperti itu penjelasan dari kakak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.